Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzubillahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Anak-anakku yang berbahagia, alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada kali ini kita berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika. Pada kali ini Bapak akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan perbandingan kecepatan dan juga debit. Baik, yuk kita simak pembahasannya. Banyak siswa kelas 5, ada 30 anak. Banyak siswa laki-laki, 12 anak. Perbandingan banyak siswa laki-laki dan perempuan adalah... Baik, yuk kita temukan informasi dari cerita ini. Yang pertama, banyak siswa kelas 5 ada 32 anak, kemudian banyak siswa laki-lakinya ada 12 anak. Kemudian permasalahan atau pertanyaan, perbandingan banyak siswa laki-laki dan perempuan. Sekarang solusi atau pemecahan masalahnya. Yang pertama, kita tentukan dulu banyak siswa perempuan, karena kan di dalam cerita banyak siswa perempuan belum disebutkan. Banyak siswa perempuan adalah hasil pengurangan dari jumlah seluruh siswa di kelas 5 dengan banyak siswa laki-laki kelas 5. Jadi 32 anak dikurang 12 sama dengan 20 anak. Nah, inilah banyak siswa perempuan, 20 anak. Nah, sekarang kita tentukan perbandingannya. 12 dibanding 20. 12 untuk anak laki-laki, 20 untuk banyak siswa perempuan. Ingat, perbandingan itu adalah dinyatakan dalam bentuk pecahan yang paling sederhana. Nah, sekarang kita sederhanakan. 12 berbanding 20 itu sama juga dengan 12/20. Nah, kita sederhanakan. Ingat, menyederhanakan pecahan, kita menggunakan EPB. EPB 12 dan 20 itu adalah 4. Nah, maka dari itu kita bagi nih masing-masing dengan 4. 12 bagi 4, 20 bagi 4. 12 bagi 4 sama dengan 3, 20 bagi 4 sama dengan 5. Jadi, perbandingan antara banyak siswa laki-laki dengan banyak siswa perempuan adalah 3/5. Nah, kesimpulannya, perbandingan banyak siswa laki-laki dan perempuan adalah 3/5. Next. Masih perbandingan umur Ahmad dengan Umar 2/5. Jika umur Ahmad adalah 16 tahun, selisih umur Umar dan Ahmad adalah, Bapak ulangi kembali, perbandingan umur Ahmad dengan Umar 2/5. Jika umur Ahmad adalah 16 tahun, selisih umur Umar dan Ahmad adalah, seperti biasa, dalam soal cerita terlebih dahulu kita ambil informasi. Informasi yang ada adalah perbandingan umur Ahmad dan Umar 2/5. Ingat, jangan sampai terbalik ya. Kita lihat urutan pertama adalah Ahmad, urutan kedua Umar. Maka dalam perbandingan gitu juga. 2 ini adalah urutan pertama untuk Ahmad, 5 urutan kedua adalah untuk Umar. Jangan sampai terbalik. Kemudian informasi yang lain, umur Ahmad 16 tahun. Nah, permasalahan atau yang ditanyakan, berapa tahun selisih umur Umar dan Ahmad? Berapa selisih umur Umar dan Ahmad? Baik, sekarang kita cari solusi atau penyelesaian. Dalam solusi ini ada 2 cara. Cara yang pertama. Nih, cara yang pertama. Dalam perbandingan ini kita bisa menggunakan kotak. Ya, bagaimanakah? Nih, lihat ilustrasinya. Nah, ini kotak-kotak yang sama besar, ya. Atau kalian bisa buat kotak yang panjang, kemudian dibagi menjadi beberapa bagian. Kita lihat di sini.
Untuk Ahmad 2 yang berwarna abu-abu ini, Ahmad 2, kemudian yang tidak diarsir, ini 5, menyatakan sebagai perbandingan untuk Umar. Ya, jadi ingat sekali lagi yang berwarna abu-abu 2 ini Ahmad, kemudian 5 kotak yang berwarna putih ini adalah untuk Umar. Jadi kotak-kotak ini mewakili dari perbandingan tersebut. Diketahui umur Ahmad 16 tahun. Nah, ingat Ahmad itu kan 2 kotak. Nah, 2 kotak itu sama dengan 16 tahun. Berarti 1 kotak berapa tahun ya? Nah, ternyata 1 kotak itu 8 tahun. Dari mana? 16 dibagi 2. Nah, kalau 1 kotak ini 8 tahun, kamu bisa hitung nih umur si Umar. Umar itu kan 5 kotak. Ingat ya, kotaknya ini sama besar. Umar 8 tahun. Umar 8 tahun. Umar ada 5 kotak. Nah, tinggal dikalikan aja 5 dengan 8. Berarti Umarnya adalah 40. Nah, tapi ini enggak di situ dulu. Kita di sini. Nah, kita selisihkan banyak kotak. Selisih umur Umar dengan Ahmad. Ingat, Umar itu 5 kotak. Kemudian Ahmad 2 kotak. 5 kotak dikurang 2 kotak sama dengan 3 kotak. Nah, ingat tadi 1 kotak itu 8 tahun. Nah, tinggal kita kalikan berarti 3 kotak sama dengan 3 kali 8 tahun. Ingat ya, 1 kotak itu 8 tahun di sini. Nah, 3 kali 8 sama 24 tahun. Jadi, sudah bisa diketahui kalau selisih umur Umar dan Ahmad itu adalah 24 tahun. Nah, ini cara yang pertama. Cara yang kedua. Nah, cara yang kedua. Pada video-video Bapak yang kemarin dalam pembahasan tentang perbandingan, yang akan diketahui itu menjadi pembilang. Yang sudah diketahui menjadi penyebut. Bagaimana? Coba kita lihat di sini. Nah, nih. Yang ditanyakan adalah selisih. Nah, dalam perbandingan, selisih Umar dengan Ahmad 5 kurang 2. Nah, yang sudah diketahui kan umur si Ahmad. Ahmad itu adalah 2, maka jadi penyebut. Bapak ulangi, yang ditanyakan menjadi pembilang, yang sudah diketahui menjadi penyebut. Ya, 2 ini sudah diketahui, 2 itu adalah milik Umar. 2 ini milik Ahmad, 16 tahun. Nah, 2 ini sama dengan 16. Nah, makanya nanti dikalikan nilai yang sudah diketahui. Jadi 5 kurang 2 sama dengan 3 per 2, ini yang sudah diketahui, kemudian dikali 16. Nah, dalam hal ini kamu bisa coret. Tuh, 16 dengan 2 bisa dicoret. 16 bagi 2, 8. 2 bagi 2, 1. Nah, 3 kali 8 sama dengan 24 tahun. Nah, jadi kamu bisa lakukan dengan menggunakan 2 cara. Ya, mau cara dengan menggunakan kotak-kotak ini ataupun dengan cara seperti pada video Bapak yang kemarin. Ya, dengan menjadikan yang ditanyakan menjadi pembilang, jangan sampai terbalik ya, yang ditanyakan menjadi pembilang atau yang dicari menjadi pembilang, yang sudah diketahui menjadi penyebut, dikali nilai yang sudah diketahui. Nah, ini soal kedua. Baik, soal yang ketiga. Sebidang lahan mempunyai perbandingan lebar dan panjang 3:7. Ya, lebar 3, panjang 7. Jika panjang 21 meter, luas lahan tersebut adalah, baik, seperti biasa, kita cari informasi dulu dari cerita tersebut. Informasi yang kita dapat, perbandingan lebar dan panjang, ya jangan sampai tertukar, lebar dan panjang 3:7. Panjang 21 meter. Panjang 21 meter. Nah, baik. Pertanyaan atau masalah, berapa meter persegi luas lahan? Jadi yang ditanyakan adalah luasnya. Ingat, luas dari sebuah persegi panjang itu adalah panjang kali lebar.
Nah, untuk itu kita harus tahu dulu nih, panjangnya sudah diketahui, berarti lebarnya harus kita cari dulu. Baik, solusi. Nah, demikian pula pada soal ini ada dua cara. Cara yang pertama, kita menggunakan kotak. Nah, kotaknya nih, lihat. Untuk lebar kan 3. Nah, ini yang berwarna abu-abu ada 3 kotak. Kemudian untuk panjang 7, maka kita buatkan 7 kotak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, semuanya kalau dijumlah jadi 10. Baik. Yang sudah diketahui adalah panjang. Panjang ini yang berwarna putih. Ada 7. Nah, nih. Ya, ini panjang yang sudah diketahui. 7 kotak itu sama dengan 21 meter. Berarti satu kotaknya berapa ya? Nah, berarti kita tinggal bagi aja 21 bagi 7, 3 meter. Jadi satu kotak nih masing-masing 3 meter. Nah, kita dapat hitung nih yang berwarna abu-abu berapa ya? Yang merupakan lebar itu, ya. Lebar ada 3 kotak, ya. Lebar di sini ada 3 kotak. Berarti 3 kali 3 meter sama dengan 9 meter. Nah, dengan demikian kita sudah ketahui sekarang lebarnya adalah 3 meter. Nah, ini cara yang pertama untuk menentukan lebar sebelum kita menjawab pertanyaan berapa meter persegi. Jadi kita harus cari lebar dulu. Mencari lebar yang kedua. Seperti yang telah Bapak uraikan tadi, untuk mengetahui yang ingin diketahui itu menjadi pembilang. Nah, yang ingin diketahui sih kan lebar. Lebar itu 3, ya kan? Berarti nanti 3 menjadi pembilang, yang sudah diketahui panjang. 7, ya 7 menjadi penyebut. Nah, nanti dikali nilai yang sudah diketahui yaitu 21 meter. Nah, seperti ini. Jadi 3 yang akan diketahui menjadi pembilang, 7 yang sudah diketahui menjadi penyebut. Kali 21 meter. Yuk, kita bisa coret. Nih, 21 dengan 7 bisa kita coret karena mempunyai faktor yang sama. Kita bagi dengan 7, 21 bagi 7, 3, 7 bagi 7 juga 1. Nah, sudah sekarang tinggal 3 kali 3. Hasilnya adalah 9. Berarti lebarnya 9 meter. Sama kan hasilnya? Jadi cara ini kamu bisa gunakan, mau cara yang pertama boleh, cara yang kedua boleh. Nah, setelah kita ketahui lebar, nah panjang juga sudah diketahui, tinggal kita kalikan. 9 meter kali 21 meter. Lebar kali panjang atau panjang kali lebar boleh aja ya. Nah, 21-nya ini panjang, kemudian lebarnya 9 meter. Tinggal kita kalikan. Jadi 181 meter. 189 meter persegi. Ya, mudah ya. Jadi kamu bisa gunakan dengan ilustrasi kotak. Ingat kotaknya jumlahnya sesuai dengan perbandingan. Ya, kalau lebar di sini 3, maka kotaknya 3. Kalau panjang itu 7, maka kotaknya jadi ada 7. Oke, baik. Sekarang masih dalam perbandingan. Perbandingan umur Aldi dengan umur Budi adalah 4:7. Jika umur Aldi sekarang adalah 16 tahun, umur Budi 2 tahun yang akan datang berapa tahun ya? Seperti biasa, kita ambil informasi dulu. Nah, informasi yang pertama, perbandingan Aldi dengan Budi. Jangan sampai ketukar ya. Aldi itu 4, Budi 7. 4:7. Umur Aldi 16 tahun. Nah, ini informasi yang kedua. Kemudian apa yang menjadi permasalahan? Ditanyakan umur Budi 2 tahun yang akan datang. Umur Budi 2 tahun yang akan datang. Nah, untuk mengetahui umur Budi 2 tahun yang akan datang, kita harus tahu dulu umur Budi yang sekarang. Nah, untuk itu solusinya adalah cara yang pertama. Nah, ini seperti biasa ada 2 cara. Cara yang pertama, nah ini tadi kita pakai kotak-kotak. Aldi 4 kotak, kemudian Budi 7 kotak. Nah, ini seperti ini. Ini yang berwarna abu-abu untuk Aldi, yang berwarna putih ini adalah untuk Budi. Yang diketahui tadi adalah umur Aldi. Aldi itu berapa? 4 ya. Berarti 4 kotak sama dengan 16 tahun. Jadi kalau satu kotak berapa tahun ya? Tinggal kita bagi aja. 16 bagi 4 sama dengan 4 tahun. Jadi satu kotak ini 4 tahun. Satu kotak 4 tahun. Nah, yang ditanyakan tadi umur siapa ya? Yang ditanyakan adalah umur Budi. Nah, umur Budi berapa ya? Yuk, kita tinggal
Lihat saja umur Budi sekarang. Nah, ingat Budi itu tadi berapa kotak nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, dan satu kotak itu 4 tahun. Berarti 7 kali 4. Nah, 7 kali 4. Satu kotak ini kan 4 tahun ya, makanya 7 kali 4 sama dengan 28. Nah, jadi umur Budi sekarang itu 28 tahun. Sekarang. Nah, sekarang kita menentukan umur Budi dengan cara yang kedua. Nah, seperti biasa, yang diketahui nanti menjadi penyebut, yang mau ditanyakan itu menjadi pembilang. Yang ditanyakan umur Budi, Budi ini di sini 7. Maka 7 menjadi pembilang. Ya, 7 menjadi pembilang. Yang sudah diketahui adalah Aldi itu 4. Maka jadi penyebut kali 16. Dikali nilai yang sudah diketahui. Tinggal kita coret. Ya, hasilnya. Nah, jadi ini 16 bagi 4 sama dengan 4, 4 bagi 4 sama dengan 1. 7 dikali 4, ya 28 tahun. Sama kan hasilnya? Nah, ini kamu boleh gunakan, mau pakai cara yang pertama, cara yang kedua boleh saja. Nah, umur Budi yang sekarang sudah diketahui, berarti 2 tahun akan datang, dijumlah atau dikurang? Ya, betul, dijumlah. Jadi 28 ditambah 2 sama dengan 30 tahun. Nah, ya, ini anak-anakku semua soal yang berkaitan dengan perbandingan. Sekarang kecepatan, seperti yang sudah Bapak tayangkan dalam video kemarin, kecepatan itu adalah jarak dibagi waktu atau jarak per waktu. Satuan jarak per satuan waktu. Itu kecepatan. Jangan lupa ya. Ya, seandainya jarak itu 10, waktu 2. Ya, jarak itu 10, waktu 2. 10 bagi 2, 5. Jadi kecepatan 5. Nah, sekarang bagaimana kalau seandainya pengen diketahuinya adalah jarak? Nah, kayak tadi ilustrasinya. Kalau di sini 10, jarak itu 10, kemudian waktu itu 5, waktu itu 2, kecepatannya adalah 5. Jadi kenapa kok 10 dibagi 2 itu 5? Karena 2 dikali 5 adalah 10. Nah, jadi untuk mengetahui jarak, ya betul, berarti waktu dikali kecepatan. Jadi ilustrasinya kayak tadi ya. Jadi supaya nggak terlalu menghafal rumus, kamu tinggal lihat saja di sini. Kalau mengetahui jarak berarti kecepatan dikali waktu. Seperti halnya gini. Ya, jarak itu 10, kemudian waktu adalah 2. Maka kecepatannya adalah 5. Kenapa kecepatan 5? Karena 2 kali 5 adalah 10. Nah, jadi untuk mengetahui jarak, waktu kali kecepatan. Nah, sekarang kalau untuk mengetahui waktu, nah ini untuk mengetahui waktu. Nah, mengetahui waktu ternyata pembagian juga. Jarak dibagi kecepatan. Ya, seperti halnya kalau kita pengen tahu di sini jarak ini 10, kemudian kecepatan 5, waktunya berapa ya? Berarti kan jarak dibagi kecepatan 10 bagi 5 sama dengan 2. Ya, jadi seperti ini. Ya, konsepnya. Kalau kecepatan itu jarak dibagi waktu, jarak itu waktu kali kecepatan. Kemudian untuk waktu, jarak dibagi kecepatan. Ya, ini jangan sampai lupa konsepnya. Ya, oke. Sebuah bus kota berangkat dari kota A ke kota B dengan kecepatan 80 km per jam. Jika bus tersebut tiba dalam waktu 2,5 jam atau 2,5 jam, jarak kota A ke kota B adalah, seperti biasa, kita tarik informasi dulu ya biar mudah kamu mengerjakannya. Yang pertama kecepatan. Kecepatannya adalah 80 km per jam. Kemudian yang kedua adalah waktu. Jadi di sini ada kecepatan, ada waktu. Pasti nanti yang akan ditanyakan adalah jarak. Ya, kemudian permasalahan yang ditanya adalah jarak kota A ke kota B. Ya. Yuk, solusinya. Ya, ingat tadi sudah untuk mengetahui jarak itu waktu dikali kecepatan. Tinggal kita kalikan saja. Waktunya berapa? 2,5 jam. Kecepatannya 80 km per jam. Tinggal kita kalikan.
2 kali 80, 160. Setengahnya 80, dan 40. Hasilnya adalah ya 200 km. Jadi jarak kota A ke kota B adalah 200 km. Kesimpulannya, ya, jarak kota A ke kota B adalah 200 km. Ingat ya, penyelesaian soal cerita, jangan lupa nih 3 komponen: informasi, kemudian masalah yang ditanyakan, dan solusinya atau cara penyelesaian. Oke, berikut. Masih berkenaan dengan kecepatan. Andi akan berkunjung ke rumah nenek dengan mengendarai sepeda. Jarak rumah Andi dengan rumah nenek 10 km. Jika Andi mengendarai sepeda dengan kecepatan 20 km per jam, perkiraan lama waktu yang dibutuhkan Andi sampai ke rumah nenek adalah, ya seperti biasa, kita tarik informasi dulu. Informasinya adalah jarak rumah nenek itu 10 km. Kecepatan sepeda 20 km per jam. Masalah yang ditanyakan tentunya adalah waktu. Jadi kalau ada jarak dan kecepatan pasti yang ditanyakan waktu. Nah, lama waktu Andi ke rumah nenek adalah, ya, solusi. Seperti kita ketahui, mengetahui waktu itu adalah jarak bagi kecepatan. Bapak ulangi, untuk mengetahui waktu, jarak dibagi kecepatan. Jaraknya adalah 10 km, kecepatannya 20 km per jam. Jadi seperti ini, 10 km dibagi 20 km. Kalau kayak gini gimana ya? Kalau 20 bagi 10 gampang jadi 2. Tapi kalau ini terbalik, 10 bagi 2 berapa ya? Gampang. Nolnya nih punya 1 untuk 10. 20 juga punya 0, 1. Kita coret-coret berarti 1 dan 2. Pembagian itu bisa menjadi per atau dalam bilangan pecahan ya. Jadi tinggal 1 dan 2. Nah, itu. Jadi hasilnya adalah 10 bagi 2 adalah setengah. Nah, ya, jadi setengah jam. Nah, kilometernya nih kan nih, yang ini punya kilometer nih, kilometer dicoret ya. Jadi tinggal jam. Jadi setengah jam. Setengah jam sama dengan 30 menit. Jadi lama waktu yang dibutuhkan oleh Andi untuk ke rumah nenek hanya setengah jam. Ya. Oke, soal yang berikut. Rahman menuju sekolah yang berjarak 5 km menggunakan sepedanya. Jika sepeda tersebut dapat menempuh 2 km dalam 10 menit, waktu yang dibutuhkan Rahman untuk sampai ke sekolah berapa lama ya? Nah, seperti biasa, informasi. Yang pertama, jarak ke sekolah 5 km. Kecepatannya adalah 2 km setiap 10 menit. Wah, kita dapat dari mana? Dari ceritanya di sini nih. Yang ditempuh untuk sampai 2 km itu waktu tempuhnya adalah 10 menit. Nah, jadi kita bisa gunakan jadi 2 km per 10 menit. Jadi setiap 10 menit yang dapat ditempuh adalah 2 km. Jadi kecepatannya bisa kita katakan 2 km per menit. Ingat kan ya, kecepatan itu adalah jarak per waktu. Satuan jarak per satuan waktu. Nih. Ya, masalahnya adalah waktu yang dibutuhkan untuk menuju ke rumah nenek. Solusi. Ingat, waktu itu adalah jarak dibagi kecepatan. Sekarang waktunya jaraknya udah ketahuan 5 km. Kecepatannya 2 km per 10 menit. Nah, ini. Jadi 5 km dibagi 2 km per 10 menit. Anggap aja kilometer dan menitnya nggak ada, jadi 2 per 10. Jadi 5 bagi 2 per 10. Kalian udah belajar untuk pembagian bilangan pecahan, itu bisa berubah menjadi perkalian. Dan dibalik nih pecahannya. Nah, jadi yang tadinya 2 per 10 menjadi 10 per 2. Pembagian berubah menjadi perkalian. Jadi 5 kali 10 per 2. Nah, kita kalikan 5 kali 10, 50 per 2. 50 bagi 2, 25. Jadi, waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke rumah nenek itu adalah 25 menit. Ya. Oke. Kita lanjut ke soal berikut.
Oh ya, Bapak tegaskan sekali lagi. Untuk menentukan waktu itu kan jarak dibagi kecepatan. Nah, kecepatannya di sini adalah 2 km per 10 menit. Jadi setiap 10 menit itu 2 km. Nah, ini kilometernya dan menitnya kita hapus dulu sementara biar memudahkan kamu. Jadi 2 per 10. Pembagian berubah menjadi perkalian. Kemudian ini dibalik, tadinya 2 per 10 jadi 10 per 2. Ya kan, dalam pembagian pecahan seperti itu yang sudah kita pelajari. Pembagiannya bisa berubah menjadi perkalian, lalu suku keduanya atau pecahannya ini dibalik. Jadi 50 per 2, 5 kali 10, 50 per 2. 50 bagi 2, 25. Ya, jadi semacam itu ya. Oke, kita ke masalah yang berikut, yaitu debit. Apakah itu debit? Nah, debit itu adalah satuan volume per satuan waktu. Jadi volume dibagi waktu. Volume dibagi waktu itu adalah debit. Makanya kalau dalam debit itu biasanya bukan misalnya ya 10 liter per menit. 10 liter per menit atau 10 liter dibagi menit. 1 menit. Oke. Nah, untuk mengetahui volume itu waktu dikali dengan debit. Ya, seperti dengan perkalian yang tadi Bapak ilustrasikan. Ya, untuk mengetahui volume, waktu dikali debit. Kemudian untuk mengetahui waktu, volume dibagi debit. Ya, oke. Kita lanjut kepada soal. Sebuah akuarium memiliki kapasitas 800 liter. Dengan menggunakan selang, akuarium tersebut diisi mulai pukul 7.00 dan terisi penuh pada pukul 9.00. Debit air yang mengalir melalui selang tersebut adalah, seperti biasa, kita tarik informasi kapasitas atau volume. Ya, kapasitas sama dengan volume. Volume dari akuarium itu adalah 800 liter. Kemudian waktu, nah di sini disebutkan waktu dalam cerita dari jam 7 sampai ke 9. Nah, dari jam 7 sampai ke jam 9 itu berapa lama ya? Nah, ini tinggal kita balik, berarti jam 9 dikurang 7 ya, dari jam 7 sampai jam 9 itu tinggal kita balik nih penyelisihannya atau pengurangannya. Dari jam 9 kurang 7 sama dengan 2 jam. Jadi udah bisa diketahui ya, untuk volume 800, waktu 2 jam. Permasalahan yang ditanyakan adalah debit air yang mengalir melalui selang. Jadi debit itu adalah satuan volume per satuan waktu. Debitnya berapa ya? Nah, ini solusinya. Debit sama dengan volume dibagi waktu. Volumenya 800, waktunya 2 jam. Tinggal kita bagi 800 bagi 2 sama dengan 400. Jadi 400 liter per jam. 400 liter setiap jamnya. Mudah ya, untuk debit ini hampir sama penyelesaian dengan kecepatan. Ya, ayah menampung air di dalam bak. Ayah membuka keran air yang mempunyai debit 5 liter per menit. Setelah setengah jam, ayah menutup keran tersebut. Volume air yang ditampung di bak adalah, informasi yang pertama, debitnya adalah 5 liter per menit. Waktunya adalah setengah jam atau 30 menit. Kalau yang diketahui debit dan waktu, pasti yang ditanyakan adalah volume. Nah, nih kita lihat satuan waktunya jam, setengah jam. Nah, pada satuan debit, satuan waktunya adalah menit. Maka ini kita harus samakan. Kita harus ubah yang tadinya jam menjadi menit. Jadi setengah jam itu sama dengan 30 menit. Oke, permasalahan yang ditanyakan volume air yang tertampung di dalam bak. Ingat? Ya, kemudian pemecahan masalah atau solusi. Volume itu adalah waktu dikali debit. Waktu dikali debit. Waktunya 30 menit kali 5 liter per menit. Hasilnya adalah 150 liter. Nah, jangan 150 liter per menit ya. Nah, ini menitnya udah dicoret. Jadi tinggal liter. 150 liter. Jadi hasil dari volume dari bak tersebut adalah
volume air, maksud Bapak volume air dalam bak tersebut adalah 150 liter. Baik, soal berikutnya. Bak mandi di rumah Alvin dapat menampung 600 liter air. Kok nih namanya Alvin tapi yang buka Bayu ya? Ya bisa aja ya. Bayu mengisi bak mandi tersebut. Nah, ini sebenarnya Alvin ya, nih ganti namanya Alvin. Alvin mengisi kembali bak tersebut dengan keran yang mengalirkan air 30 liter dalam waktu 4 menit. Alvin mulai mengisi bak tersebut pada pukul 8.00. Pukul berapa bak air itu akan terisi penuh? Bapak ulangi, bak mandi di rumah Alvin dapat menampung 600 liter air. Alvin, nih Bayunya ganti, Alvin mengisi kembali bak tersebut. Ya, mengisi bak tersebut dengan keran yang mengalirkan air 30 liter dalam waktu 4 menit. Jadi setiap 4 menit itu menghasilkan air 30 liter. Dan perlu diingat di sini bak mandinya tadinya kosong ya. Dan mempunyai kapasitas 600 liter. Nah, Alvin mulai mengisi bak tersebut pada pukul 8. Pukul berapa bak air tersebut akan terisi penuh? Seperti biasa, kita tarik informasi dulu. Informasi yang pertama, volume. Nah, ini volumenya adalah 600 liter. Kemudian, yang kedua debit. Nah, debitnya nih, tadi 30 liter per 4 menit. Jadi setiap 4 menit itu menghasilkan 30 liter. Nah, permasalahannya pukul berapa bak air tersebut akan penuh. Nah, ini berarti yang ditanyakan waktu. Ya, solusinya, nah ingat waktu. Nah, ini karena yang ditanyakan berkaitan dengan waktu, maka kita cari solusinya, yaitu waktu adalah volume dibagi debit. Nah, volumenya berapa ya? Nah, ini volumenya 600, debitnya tadi 30 liter per 4 menit. Nah, seperti pada kecepatan yang tadi, nah ini pembagian bisa kita ubah menjadi kali. Nah, dan kita balik yang tadinya 30 liter per menit jadi 4 menit per 30 liter. Jadi dibalik ya dalam pembagian bilangan pecahan berubah menjadi perkalian. Nah, ini tinggal kita coret. Tuh. 600 dibagi 30 sama dengan 30 bagi 31, 600 bagi 30, 20. Ya, jadi tinggal kita kalikan deh. 20 kali 4. Ya, 20 kali 4 sama dengan 80. Dan satuan ini adalah menit. 80 menit, waktunya 80 menit. Nah, 80 menit itu kalau dijadikan jam adalah 1 jam lebih 20 menit. Ingat 1 jam itu kan 60 menit ya, makanya jadi 80 menit itu sama dengan 1 jam 20 menit. Nah, tadi kan dikatakan mulainya mengisi dari pukul 8. Berarti selesainya adalah tinggal ditambahkan pukul 8 tambah 1 jam 20 menit sama dengan jam 9.20. Jadi pada jam 9.20 insya Allah ya bak tersebut penuh. Ya. Jadi karena mulainya pukul 8 ya, dan selesainya yang ditanyakan adalah pukul berapa terisi penuh, maka berarti ini dijumlah. Ya. Lama waktu pengisiannya adalah 1 jam 20 menit. Jadi ditambah lama waktu pengisian, yaitu jadi jam 8 ditambah 1 jam 20 menit. Hasilnya adalah 9.20. Nah, anak-anakku sekalian, ya mungkin ini pembahasan yang kita lakukan pada hari ini. Apabila ada hal yang kurang jelas, kalian nanti tanyakan langsung ke nomor Bapak. Ya, mudah-mudahan menambah pemahaman kalian berkenaan dengan perbandingan, kecepatan, dan debit. Terima kasih banyak, mudah-mudahan semuanya bermanfaat. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.